Halo semua. Apa kabar untuk hari ini? Semoga harimu selalu menyenangkan ya bro. Selamat datang di channel YouTube saya. Tolong dibantu subscribe, like dan share ya, supaya saya terus semangat bikin kontennya. Wakakakak. Solen 5 chapter 97 melawan Wu Bingji lagi. Dengan ujung kaki kirinya di tanah, tubuh Tang San memantul keluar seperti anak panah, langsung menuju Wu Bingji di sisi yang berlawanan. Ada cahaya biru kental di masing-masing tangannya, yang merupakan bilah angin. Namun, kali ini bilah angin di tangannya tidak berniat diluncurkan. Wu Bingji tertegun sejenak, kaki kirinya sedikit di tanah, dan kabut es tebal di sekitarnya langsung mengembun, berubah menjadi duri es dan menembak keluar, menghalangi rute serangan Tang San. Dan apa yang dia blokir bukan hanya bagian depan, tetapi semua arah berpusat di tubuhnya. Dia masih memiliki ingatan tentang gerak kaki hantu yang digunakan Tang San dalam pertempuran terakhir. Apakah itu dia atau Cheng Zicheng, mereka telah menderita kerugian dalam gerak kaki itu. Dari sudut pandang Wu Bingji, Tang San seharusnya langsung meluncurkan serangan jarak jauh dari bilah angin setelah dia membuat pertahanan seperti itu. Dengan kekuatan bilah angin Tang San, tidak sulit untuk menembus blokade duri esnya, tetapi dia dapat membeli cukup waktu untuk mencoba kemampuannya untuk berubah setelah berdiskusi dengan Tang San. Meskipun hanya ada 2 hari, Wu Bingji percaya bahwa dia telah menemukan cara yang tepat dalam mengendalikan elemen es dan telah membuat kemajuan yang nyata. Apa yang Wu Bingji tidak harapkan adalah bahwa Tang San tidak mengirimkan bilah angin di tangannya saat duri es muncul, tetapi Tang San sudah berada di depan duri es. Saat berikutnya, bilah angin yang mengembun di tangan Tang San menebas seperti kilat, hanya terdengar serangkaian suara renyah, duri es dipotong olehnya, dan bilah angin di tangannya menunjuk langsung ke Wu Bingji. Pertempuran hari ini, Tang San punya ide. Mungkin karena pengaruh melihat Mei kemarin, dia telah menguatkan pikirannya. Dia harus bekerja keras untuk membuat dirinya lebih kuat dan menghasilkan lebih banyak uang. Dia perlu mendapatkan lebih banyak pengakuan dari akademi, dan dia perlu meningkat. Wu Bingji terkejut, Tang San sudah mendekatinya. Pengalaman tempurnya yang sebenarnya sangat kaya, dan tubuhnya langsung berubah menjadi tubuh elemen es. Sementara pertahanannya ditingkatkan, persepsinya tentang elemen es juga sangat meningkat. Berpusat pada tubuh Wu Bingji, suhu di sekitarnya anjlok. Pada saat yang sama, kepingan es di tangan kanan Wu Bingji sudah terbang keluar, langsung menuju pintu Tang San. Pada saat ini, Wu Bingji kehilangan jejak Tang San. Jejak hantu lain. Bilah angin di tangan Tang San menebas lagi, memotong duri es di sekitar tubuh Wu Bingji satu persatu, dan warna bilah angin di tangannya terus semakin dalam. Ini adalah proses mengompresi bilah angin saat bertarung. Bang! Duri es yang tersisa di sekitar tubuh Wu Bingji tiba-tiba meledak pada saat yang sama, memicu gelombang udara dan menyerang sekitarnya. Tang San tampaknya telah memperhatikannya sejak lama, saat duri es meledak, dia melayang ke udara. Bola es yang dilemparkan oleh Wu Bingji juga ada di udara, warna bola es itu langsung menjadi gelap, dan kemudian meledak, dan hawa dingin yang menggigit menyapu. Tang San hanya merasa bahwa pembuluh darah seluruh tubuhnya stagnan, dan tubuhnya memiliki kecenderungan untuk membeku. Kekuatan elemen es saat ini jelas lebih tinggi daripada saat mereka bertarung sebelumnya. Ada senyum di mulut Wu Bingji, tentu saja, dia bisa merasakan betapa kuatnya kemampuannya untuk melepaskan. Dan dalam keadaan tubuh elemen es, semua elemen es di sekitarnya adalah indranya. Tang San, kamu membuat pilihan yang salah kali ini. Tubuh elemen esku sebenarnya paling baik dalam jarak dekat. Semakin dekat kamu denganku, semakin rendah suhunya, semakin kamu terpengaruh, dan kendaliku atas elemen es semakin kuat semakin dekat kamu dengan tubuhmu. Namun, senyum Wu Bingji hanya bertahan sesaat, dan saat berikutnya, dia merasa ada yang tidak beres. Tidak hanya udara dingin yang menggigit, tetapi juga aura tajam yang tak tertandingi. Meskipun tubuh Tang San sedikit kaku, bilah angin di tangannya berayun keluar. 2 sinar cahaya berwarna biru jatuh dari udara, dan langsung bergabung menjadi satu, berubah menjadi bilah angin besar, memotong rasa dingin secara tiba-tiba, tanpa mengeluarkan suara, tetapi meninggalkan jejak hitam di udara. Pergi ke Wu Bingji. Seberapa lebih maju dari Wu Bingji? Tang San menyelesaikan fusi dengan merek kelima, sepenuhnya menyerap kekuatan garis keturunan Feng Qiong, bagaimana mungkin kemajuannya lebih kecil dari Wu Bingji. Transformasi serigala angin, yang telah mencapai puncak peringkat kelima, membawa kendali Tang San atas elemen angin ke tingkat yang lebih tinggi.
Terlebih lagi, peningkatan kekuatan fisik yang dibawa oleh transformasi Jinpeng membuatnya jauh lebih tahan terhadap elemen es daripada kemarin. Reading Bay mengatakan bahwa teman-teman sekelasnya menamai bilah anginnya yang sangat terkompresi Fen Shenzan. Pukulan hari ini, Tang San terinspirasi oleh kata-kata Fen Shenzan. Rasa dingin menjalar ke seluruh tubuh tanpa peluit keras, tapi elemen angin yang pecah pada saat itu merupakan pukulan kuat dari rasa dingin yang terkonsentrasi. Bilah angin besar mencapai kepala Wu Bingji hampir seketika. Wu Bingji bereaksi begitu dia merasakan krisis, dan jejak es di bawah kakinya memantul. Pemahaman yang lebih dalam tentang elemen es memungkinkan dia untuk menggunakan keterampilan elemen es lebih cepat dari sebelumnya. Wu Bingji terbang kembali saat jejak es menyebar, dan pada saat yang sama, perisai es telah menghalangi kepalanya. Pertahanan perisai es mungkin bekerja untuk orang lain, tetapi itu tidak berpengaruh pada Tang San, dia memiliki pengalaman. Perisai es hancur hampir seketika, dan bahkan sebelum sempat meledak, Fen Shenzan Tang San sudah jatuh dari langit. Tapi udara dingin di sekitarnya masih mempengaruhi kecepatan Tang San. Fen Shenzan hampir menyapu punggung Wu Bingji dan menebas langsung ke tanah. Sebuah retakan kecil muncul di tanah, dan hitam itu menyebar seketika. Wu Bingji mendengus, dan garis darah muncul di belakangnya. Tak satu pun dari tubuh elemen esnya mampu memblokir akibat dari Fen Shenzan. Tindakan Tang San tidak berhenti. Tentu saja, dia tahu bahwa karena perbedaan kultivasi di antara keduanya, semakin lama dia bertarung dengan Wu Bingji, semakin merugikan baginya, karena dingin, konsumsinya hanya akan meningkat. Fen Shenzan di tangannya terangkat seketika, tubuhnya berputar, dan dia menggunakan tebasan berputar. Kali ini, bilah angin akhirnya terlepas, berputar dengan cepat, dan langsung menuju Wu Bingji. Satu demi satu dinding es naik di depan Wu Bingji, tetapi mereka dipotong terbuka oleh bilah angin yang menakutkan segera setelah mereka naik, dan Wu Bingji tampak malu. Tapi setiap kali dinding es itu terbelah, itu akan meledak dan pecah dengan cepat. Gunakan kekuatan ledakan untuk memperkuat kemampuan memblokir dinding es. Detik berikutnya, Wu Bingji menyadari ada sesuatu yang salah. Karena angin menderu, Fen Shenzan yang berputar dengan kecepatan tinggi tiba-tiba meledak dan berubah menjadi tornado yang kuat. Tornado ini tidak hanya kekuatan angin, tetapi juga membawa terak es yang meledak. Setiap buih es menyapu seperti pisau tajam di bawah hembusan angin, menelan tubuhnya dalam sekejap. Sementara Wu Bingji terkejut, dia tidak bisa mempercayai matanya. Pada saat berikutnya, dia hanya bisa meringkuk, mengendalikan elemen es dengan seluruh kekuatannya, dan mengubah dirinya menjadi patung es untuk menahan badai salju dari segala arah. Tidak hanya para siswa yang tercengang, tetapi juga para guru. Sudut mulut Mu Enxing berkedut, dan dia ingin menembak beberapa kali, tetapi dia tidak tahan untuk mengganggu pertempuran yang begitu indah. Kecepatan pertempuran antara Tang San dan Wu Bingji benar-benar terlalu cepat, dan pecahnya kedua belah pihak juga sengit, membuat mereka yang menonton pertempuran pusing. Ketika Fen Shenzan meledak menjadi tornado, Mu Enxing hanya merasa kulit kepalanya sedikit mati rasa. Kekuatan spiritual macam apa ini untuk melakukan kontrol seperti itu? Tang San tidak terus menembak, dia hanya terlihat sedikit pucat. Tapi Wu Bingji runtuh dalam tornado es, lapisan es padat di tubuhnya mengembun dan lapisan terbelah, dan dia terus-menerus mengelupas, tetapi dia dibekukan secara paksa lagi. Ini seperti seorang gadis menghadapi masa, terus-menerus berpakaian sendiri. Solen 5 Chapter 98 Tantangan Baru. Tang San menarik napas dalam-dalam, menenangkan energi yang gelisah di tubuhnya. Serangkaian serangan tadi tidak menghabiskan banyak energi suantiannya, tetapi itu menghabiskan banyak energi spiritual. Dia menggunakan hati nuraninya untuk mengendalikan elemen angin dengan sangat terampil. Wawasan Wu Bingji dalam beberapa hari terakhir semuanya diperoleh di bawah bimbingannya, tentu saja, dia tahu bagaimana menahan Wu Bingji yang baru saja menyadari ledakan dan kompresi elemen es. Aku harus mengatakan bahwa pemahaman Wu Bingji sangat tinggi, dan fondasinya sangat bagus. Hanya butuh 2 hari baginya untuk secara signifikan meningkatkan kontrolnya atas elemen es. Ditambah dengan perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak, tidak mudah bagi Tang San untuk mengalahkannya. Wu Bingji memiliki tubuh elemen es, Tang San tidak memiliki tubuh elemen angin. Karena kekhususan Suan Tiangong, tidak mungkin baginya untuk memiliki kemampuan tubuh unsur tidak peduli berapa banyak level yang dia kembangkan. Meskipun tubuh elemen dapat sangat meningkatkan kekuatan kontrol elemen, arah masa depan Tang San bukanlah kontrol elemen. Dia tidak bisa melepaskan kemampuan lain dan membiarkan dirinya meningkatkan kemampuan ini secara ekstrim.
Tornado berangsur-angsur menghilang, dan Wu Bingji muncul kembali di depan semua orang, wajahnya pucat dan dadanya naik turun dengan hebat. Wu Bingji memandang Tang San dengan tidak percaya, dan berkata, "Kamu benar-benar meminjam kekuatanku untuk berurusan denganku." Dengan tornado berputar dengan kecepatan tinggi, dia tidak punya cara untuk mengendalikan elemen es yang terbungkus tornado. Akibatnya, elemen es itu juga menjadi molekul yang menyerangnya. Ini benar-benar menakutkan. Kontrol Tang San lebih kuat dari yang dia bayangkan. Sekarang dia benar-benar yakin bahwa Tang San menunjukkan belas kasihan kepada anak buahnya selama pertempuran sehari sebelum kemarin. Sehari sebelum kemarin, jika Tang San menggunakan metode serangan hari ini, dia tidak akan bisa menahannya sama sekali. Tang San tersenyum dan berkata, "Mari kita menggambar hari ini. Kakak, sudahkah kamu membayar kembali 5 koin iblis itu?" Ini, Wu Bingji tidak berkecil hati sama sekali karena dia hampir kalah dari Tang San hari ini, tetapi matanya menyala, dan dia segera melemparkan 5 koin iblis atribut es ke Tang San. "Aku akan menemukanmu malam ini. Kamu tidak bisa mengambil uang itu dengan cuma-cuma," kata Wu Bingji dengan antusias. "Yah, bagus." Tang San mengambil koin iblis dan mengangguk. Tang San tidak menolak Wu Bingji sedikit pun. Wu Bingji memiliki temperamen yang baik, sangat gigih dalam kultivasi, dan memiliki pengertian. Tang San tidak pernah ragu untuk menunjuk orang-orang seperti itu. Terlebih lagi, di benua peri ini, manusia terlalu lemah, dan akan sangat bagus jika bisa membantu mereka menjadi lebih kuat. Hanya pada saat ini siswa lain bereaksi. Mereka memandang Tang San, dan kemudian ke Wu Bingji, dengan ekspresi tidak percaya di wajah mereka. Sehari sebelum kemarin, Tang San masih kalah, meskipun dia tampil sangat baik, dia masih kalah. Mengapa seri dalam 2 hari terakhir? Apalagi penglihatan mereka tidak buruk, kakak laki-laki hari ini jelas lebih kuat dari sebelumnya. Apakah kamu tidak malu? Pernahkah kamu melihatnya, apa pertarungan sebenarnya? Ledakan instan, serangan oleh kekuatan lawan, kelepasan tertinggi dari kemampuan sendiri, ini adalah pertempuran buku teks. Yang ini terlalu mengasyikkan. Mu Enxing bertepuk tangan. 2 pelajaran tempur yang sebenarnya, dapat dikatakan bahwa Tang San memberinya 2 kejutan, dan keduanya adalah kejutan besar. Bagaimana mengomentari pertarungan ini? Dia tidak tahu, karena dia tidak dapat menemukan kekurangan dan tidak tahu bagaimana menunjukkannya. Kemajuan Wu Bingji sangat jelas, terutama ledakan es, serangan dan pertahanan, dan kompresi elemen es yang belum pernah digunakan sebelumnya. Hanya dalam 2 hari, ada kemajuan seperti itu, jelas terkait dengan pertempuran sehari sebelum kemarin, dan mendengarkan makna Wu Bingji, ini seharusnya merupakan hasil dari meminta nasihat Tang San. Ini bahkan lebih menakjubkan. Tang San ini benar-benar, kekaguman tidak lagi cukup untuk menggambarkan. Ini aneh, hal yang aneh. Bisakah seorang anak berusia 9 tahun melakukan ini? Dia sedikit tidak percaya. "Guru, aku juga ingin menantang Tang San." Pada saat ini, Guli tiba-tiba berkata, "Buaya waktu, perubahan waktu, darah sekunder." Di antara semua siswa, Tang San paling menghargai kekuatan darah Guli. Mata Tang San sangat panas. "Kontrol, ini kontrol. Apakah waktu sebuah elemen?" Waktu tidak dapat digambarkan sebagai sebuah elemen. Tapi dalam arti tertentu, itu tidak banyak perbedaan, itu hanya jauh lebih ajaib. Guli selalu tahu bahwa waktunya telah menjadi sangat kuat, dan makna mendalam dari kontrol waktu telah membuatnya menjadi objek pelatihan utama bagi para guru ketika dia pertama kali datang ke sini. Tetapi hanya karena waktu telah menjadi begitu kuat, sebagai manusia, menjadi sangat sulit baginya untuk meningkatkan kemampuannya mengendalikan waktu ketika garis keturunannya tidak sekuat buaya waktu. Dia hanya datang setahun lebih lambat dari Wu Bingji, dan hanya 1 tahun lebih muda. Tapi Wu Bingji sekarang berada di peringkat ke-6, dan dia masih di peringkat ke-4, dan kecepatan kemajuannya sangat lambat. Hampir tidak mungkin untuk meningkatkan garis keturunannya sendiri dengan merendam darah dari monster garis keturunan yang sama. Belum lagi jumlah orang dalam keluarga buaya waktu itu langka, setiap kali buaya adalah keberadaan yang sangat kuat. Dengan kekuatan organisasi Redemption Organization saat ini, mustahil untuk mendapatkan darah buaya waktu untuknya. Tapi hari ini, ketika dia melihat kontrol Wu Bingji atas elemen es dalam pertempuran dengan Tang San jelas meningkat. Pikirannya bergerak sedikit. Bertarung melawan Tang San, bisakah kamu menyadari kontrol elemen? Selain itu, dia yakin bahwa dia tidak akan menderita dalam pertempuran melawan Tang San. Alasannya sangat sederhana, kontrol waktunya memiliki efek penekanan yang komprehensif pada hampir semua master elemen.
Tanyakan saja, kamu Tang San mengendalikan elemen angin untuk dikompres, dan aku memintamu untuk berhenti sejenak, apa yang akan terjadi? Kekacauan elemen angin adalah hasil terbaik, itu akan meledak jika tidak dilakukan. Bila angin terbang, saat memegang kendali, dihentikan oleh waktuku, dapatkah kamu terus mengendalikannya? Bisakah kekuatan spiritualmu berlanjut? Ini juga tidak mungkin. Jadi, meskipun Tang San dan Wu Bingji bertarung dengan seri, Guli masih percaya diri. Dia merasa bahwa di antara semua orang, orang yang paling bisa menahan Tang San adalah dirinya sendiri. Tang San menatapnya, mata Guli penuh kerinduan. Kamu bisa istirahat sebentar, aku akan menunggumu, kata Guli padanya. Mu Enxing berkata, Tang San, apakah kamu bersedia menerima tantangan dari Guli? Tang San berkata, oke, tidak masalah. Hatinya sedikit panas. Dia telah mendambakan perubahan waktu Guli selama beberapa hari. Jika kamu mengambil inisiatif untuk mengirimkannya ke pintumu, terima kasih. Bahkan jika tidak ada penggabungan lokasi bermerek sekarang, teknik baju besi berat tidak lagi diperlukan. Dibandingkan dengan perubahan waktu, baju besi berat tidak begitu penting. Tang San duduk di tempat dengan lutut disilangkan, bermeditasi diam-diam, memulihkan kekuatan spiritual yang baru saja dia konsumsi. Wu Bingji akan terus memikirkan kekurangannya sendiri dalam pertempuran dan kendalinya atas elemen es, tetapi ketika dia mendengar bahwa Guli akan menantang Tang San, dia segera memahami niat Guli. Dia telah bermain melawan Guli, dan ketika keduanya masih pada tingkat kultivasi yang sama, dia sangat menderita dari Guli. Tapi setelah dia memiliki tubuh elemen es, Guli tidak akan pernah memiliki kesempatan untuk menang melawannya. Karena serangan dari Guli tidak dapat menghancurkan tubuh elemen esnya, kontrol waktu dari Guli tentu akan membuat serangan elemen esnya menjadi kacau dan tidak terkendali. Namun, elemen es juga memiliki karakteristik dingin, waktu bertarung yang lama, dan kontrol waktu dari Guli akan memakan sedikit lebih banyak, dan pada akhirnya hanya bisa dibekukan olehnya. Jadi, bagaimana dengan Tang San? Elemen angin lebih aktif daripada elemen es, dan lebih sulit dikendalikan. Semakin baik kontrol Tang San, semakin merepotkan jika dia diganggu. Kemampuan Guli benar-benar menahannya, tidak ada keraguan tentang ini. Bagaimana Tang San menghadapi Guli? Bagaimana dia akan mengendalikan elemen anginnya sendiri? Solen 5 Chapter 99 Pertempuran Perubahan Waktu. Untuk sementara, minat Wu Bingji meningkat pesat, dia berhenti berpikir dan menunggu dalam diam bersama yang lain. Setelah hanya mengambil 2 pelajaran praktis, Tang San sudah menjadi fokus para siswa. Mu Enxing memanggil guru-guru lain, dan memberitahu mereka tentang penampilan Tang San sebelumnya. Mu Yunyu tampak terkejut setelah mendengar ini, sementara Guan Longjiang memanggil Wu Bingji ke samping untuk bertanya. Siru tampak paling tenang, tetapi matanya tidak pernah meninggalkan Tang San. Belum lagi para siswa, para guru ini juga ingin melihat bagaimana Tang San akan menghadapi transformasi Guli. Setelah beristirahat selama sekitar 1/4 jam, Tang San berdiri lagi, matanya mendapatkan kembali kekuatannya. Sudut mulut Wu Bingji berkedut ketika dia melihat adegan ini, meskipun dia tidak bermeditasi, dia masih jauh dari pulih sepenuhnya. Apa yang terjadi pada Tang San, dia pulih dalam 1/4 jam. Keterampilan Suantian Tang San tidak ada habisnya, dan pertempuran dengan Wu Bingji tidak menghabiskan terlalu banyak keterampilan. Dan Ling Qixinyan juga sangat kuat untuk pemulihan kekuatan spiritual. Dia secara alami tidak perlu terlalu lama. Kakak senior Guli, kita bisa mulai. Bagus. Di bawah pengawasan 4 guru dan 14 siswa, Tang San dan Guli berdiri pada jarak 20 meter. Bersiaplah. Mu Enxing masih bertanggung jawab sebagai wasit. Keduanya memiliki cahaya yang naik, dan mata Guli menjadi sedikit buram dalam sekejap. Melihat mata Guli, Tang San sepertinya melihat masa depan dan masa lalu. Sangat menarik bagaimana waktu telah berubah. Tubuh Guli mulai berubah, dan perubahan waktu memberinya pertahanan yang kuat, yang merupakan efek dari darah waktu. Cahaya di tubuh Tang San secara alami adalah cahaya biru, dan dirangsang merek garis keturunan serigala angin di tubuhnya, memancarkan cahaya biru. Cahaya biru berputar-putar di sekitar tubuhnya. Mulai. Dengan perintah Mu Enxing, pertempuran dimulai. Tang San hampir tidak berhenti, menjentikkan tangannya, dan 2 bilah angin terbang lurus ke arah Guli yang berlawanan dengannya. Guli bergegas menuju Tang San, dengan kilatan cahaya di matanya, dan waktu dan ruang di sekitarnya tiba-tiba terdistorsi sejenak. Pada titik ini, Tang San hanya merasa semuanya tampak membeku sesaat. Bilah angin di udara berhenti, dan seluruh tubuhnya juga berhenti,
bahkan pernapasan dan aliran darahnya berhenti, dan detak jantungnya juga kehilangan setengah detak. Guli sendiri tidak terpengaruh, dan masih bergegas menuju Tang San. Detik berikutnya, Tang San kembali normal, tetapi dua bilah angin yang terbang jelas menjadi kacau, dan sepertinya akan menyimpang dari lintasan aslinya. Pada saat ini, Tang San melepaskan dua bilah angin lagi dengan kedua tangan. Pada saat yang sama, jari-jari kakinya sedikit di tanah dan tubuhnya berkibar ke belakang. Gulin sudah bergegas keluar beberapa meter saat ini. Dia merasa bahwa bilah angin di depannya tidak lagi menjadi ancaman baginya, dan dia siap untuk maju beberapa meter sebelum bertahan. Tanpa diduga, bilah angin kedua yang dikeluarkan Tang San sangat cepat, dan targetnya bukanlah Guli, tetapi dua bilah angin di depan. Kemudian, bilah angin menghantam bilah angin depan, dan pemandangan aneh muncul. Elemen angin dari 4 bilah angin benar-benar bergabung dan berubah menjadi 2 bilah angin. Kemudian, didorong oleh bilah angin, mereka bergerak menuju Guli. Guli baru saja mengambil langkah keempat saat ini, dan dia terkejut pada saat yang sama. Dia harus menggunakan kemampuan kontrol waktu yang mengubah waktu lagi untuk memaksa segala sesuatu di sekitarnya untuk berhenti. Di bawah pengaruh elemen angin, Tang San telah terbang mundur beberapa kali, membuka jarak di antara mereka berdua. Waktu berubah lagi, dan ketika Guli mendekat beberapa kali, Tang San mundur lagi, mundur ke samping, mengirimkan dua bilah angin pada saat yang sama. Dua bilah angin yang sebelumnya dibentuk oleh perpaduan 4 bilah angin akan meledak, tetapi mereka disusul oleh dua bilah angin berikutnya dan menjadi stabil lagi, dan kekuatan mereka meningkat beberapa poin, dan mereka masih mengejar Guli. Wu Bingji, yang melihat kekuatan ini, tercengang. Dia hanya memiliki satu pikiran di benaknya saat ini, dan itu adalah, apakah ini masih mungkin? Dia merasa telah menemukan arti sebenarnya dari manipulasi unsur akhir-akhir ini, dan dia telah menemukan jalan ke depan. Tetapi ketika dia melihat bahwa Tang San mampu menggabungkan elemen dalam kekosongan seperti itu, dia menyadari bahwa apa yang dia anggap sebagai esensi sejati tampaknya jauh dari cukup. Guli juga kaget, karena bilah angin yang dipukul lagi jelas lebih dekat dengannya. Meskipun dia sangat percaya diri dengan pertahanannya sendiri, dia telah melihat prestasi Tang San dalam memotong 9 perisai es dengan bilah angin. Dia tidak berani mengambil Feng Shenzhen yang kuat itu. Semua siswa Akademi Redemption Organization tahu bahwa bilah angin Tang San memiliki kekuatan yang sama sekali berbeda dari bilah angin biasa. Guli harus memulai perubahan waktu lagi, sehingga waktu berhenti lagi. Tubuh Tang San berhenti, dan bilah angin juga berhenti. Ekor besar di belakang Guli terbanting ke tanah, mendorong tubuh untuk berakselerasi ke depan. Pembekuan waktu terangkat dalam sekejap, tepat ketika Tang San hendak mundur lagi dan melepaskan bilah angin, cahaya di mata Guli berkedip lagi, dan dia benar-benar membuang waktu membeku lagi. Dia tidak memberi Tang San kesempatan lagi untuk melepaskan bilah angin, dia lebih suka meningkatkan konsumsi dalam sekejap, dan juga ingin mengejar dengan cepat dan memberikan pukulan berat pada Tang San. Kali ini, bahkan mata Mu Enxin berbinar. Guli tiba-tiba mengubah ritme kontrol, dan kali ini berhasil dengan baik. Benar saja, bilah angin yang mengeras untuk kedua kalinya tidak terkontrol dan menghilang di udara. Dan Guli akhirnya bergegas di depan Tang San. Untuk menghemat waktu, dia bahkan tidak repot-repot menyerang dengan ekornya, tetapi menundukkan kepalanya dan mengenai dada Tang San secara langsung. Pada saat yang sama, ketiga kalinya berturut-turut dibekukan dan digunakan lagi, saat Tang San baru saja melepaskan kendalinya. 3 kontrol berturut-turut, inilah batas yang bisa dicapai Guli. Menggunakan kemampuannya secara terus-menerus untuk waktu yang singkat akan menyebabkan dia menghabiskan energinya sendiri secara signifikan. Akhirnya, kepalanya mengenai dada Tang San. Pada saat ini, tidak peduli seberapa kuat kemampuan dan kontrol Tang San, tidak ada yang disembunyikan. Hanya bisa dipukul olehnya. Ini adalah kekuatan kontrol mengerikan yang dibawa oleh transformasi Dewa Iblis tingkat kedua yang kuat. Dalam hal kultivasi, Guli jauh lebih buruk daripada Wu Bingji, dia hanya urutan keempat, Wu Bingji urutan keenam, dan Tang San adalah urutan kelima. Tetapi kontrol terus-menerus dari Guli mencegah keuntungan Tang San digunakan, dan langsung ditekan. Bang! Kepala Guli menghantam dada Tang San. Semua guru siap untuk menembak. Dari sudut pandang semua orang, Tang San harus menjadi tipe orang yang pandai mengendalikan elemen, tetapi tidak mampu membela diri. Ini juga pemahaman mereka tentang karakteristik elemen angin. Elemen angin memiliki bantuan langsung pada kecepatan, bilah angin memiliki daya potong yang kuat. Karakteristik elemen angin adalah kebebasan, tetapi tidak baik dalam pertahanan.
Bahkan jika dia bisa memadatkan perisai angin, itu tidak akan sekuat perisai es, belum lagi Tang San tidak punya waktu untuk memadatkan perisai angin. Namun, Guli tiba-tiba merasa bahwa kekuatan hisap datang dari dada Tang San, kepalanya mengenainya, dan tubuh Tang San tidak langsung terlempar. Dada dan perut Tang San menjorok sesaat, dan sepertinya dia telah dipukul olehnya, tetapi dia bisa merasakan bahwa tidak ada dampak nyata. Kemudian dia merasakan hisapan datang. Itu adalah semacam kemampuan penyerapan yang membuat kulit kepala Gulin mati rasa. Menggunakan kemampuan koagulasi waktu yang berubah waktu 3 kali berturut-turut, darahnya berada dalam keadaan paling mendidih dan kekurangan energi. Dihisap oleh Tang San, Guli hanya merasa matanya gelap dan tubuhnya sedikit lemah. Di mata orang lain, saat Tang San dipukul olehnya, tubuhnya sudah bangkit, dan dia mundur dengan dampak Guli. Soul Land 5 Chapter 100 Kemenangan. Kontrol Tang San oleh pembekuan waktu tidak berakhir sampai saat ini, tangannya langsung bertumpu pada bahu Guli, dan pada saat yang sama dia mengambil langkah seperti hantu, mengambil Guli mundur 10 langkah dengan cepat, lalu berbalik dan membuang tubuh Guli. Bang! Guli itu terlempar sejauh 7 atau 8 meter, jatuh ke tanah dan berguling, sebelum dengan enggan bangkit. Tapi wajahnya sudah sepucat kertas, yang jelas merupakan kondisi konsumsi darah yang berlebihan. Ekspresi Tang San tetap sama, menyikat pakaiannya, dan bilah angin mengembun di telapak tangannya. Bagaimana ini? Mengapa dia dipukul, tetapi dia tampaknya tidak terluka? Bahkan Mu Enxing tidak mengerti sedikit pun, begitu pula guru-guru lainnya. Karena pada saat tabrakan, garis keturunan dan aura kedua belah pihak berubah kacau di tubuh Tang San. Melihat warna bilah angin di tangan Tang San semakin gelap, Guli berkata tanpa ragu, aku mengaku kalah. Kontrol 3 kali barusan, serta kekuatan darah yang akan dikonsumsi oleh hilangnya kontrol secara tiba-tiba, membuatnya sulit untuk menggunakan perubahan waktu. Apakah kamu benar-benar harus menanggung Feng Shenzhen jika kamu tidak mengakui kekalahan? Guan Longjiang sedikit mengernyit, sambil berpikir. Tidak ada yang salah dengan metode serangan Guli tadi, bagaimana bisa ditekan oleh lawan setelah pukulan sukses? Bagaimana dia tahu bahwa Tang San sudah siap ketika Guli terus berusaha mendekatinya? Ketika Guli memukulnya, meskipun dia tidak menggunakan baju besi yang berat, dia memadatkan Suan Tian Gong di dada dan perutnya. Tingkat kelima Suan Tian Gong, penjaga tubuh juga cukup kuat. Selain itu, dia menyentak otot perutnya dan menggunakan metode unik Tang Sekte untuk mengendalikan burung bangau dan menangkap naga. Kekuatan penangkapan naga secara langsung menarik lawan, mengambil kesempatan untuk menyerap sebagian kekuatan garis keturunannya, dan kemudian menggunakan kekuatan kontrol derek untuk menerbangkannya. Transformasi Dewa Iblis Guling memang kuat, tetapi basis kultivasinya terlalu jauh di belakang Tang San. Dengan pengalaman tempur Tang San, gumpalan kesadaran ilahi, dan penglihatan tingkat Raja Ilahi, hampir tidak mungkin bagi lawan dengan tingkat yang sama untuk mengalahkannya. Jadi, Guli kalah, bahkan dia sendiri merasa bahwa kekalahannya sedikit membingungkan. Pada saat ini, Tang San merasa sangat berbeda. Dia menyerap kekuatan garis keturunan yang perubahan waktu Guli, dan merek yang secara bertahap mengembun membuatnya merasakan jejak kekuatan kehidupan sebelumnya. Ya, itulah perasaan di kehidupan sebelumnya. Misteri waktu bagaimanapun adalah keberadaan paling misterius di alam semesta. Perasaan sesaat ini membuatnya sangat gembira, dan dia memutuskan tanpa ragu-ragu untuk mengganti teknik armor berat dengan perubahan waktu. Setelah perubahan waktu dari level kedua ini terintegrasi, meskipun levelnya mungkin berada di sekitar level ketiga, apa yang dapat diberikannya kepada diri sendiri bukan hanya satu kali lagi kemampuan mengontrol, tetapi untuk membiarkan diri sendiri lebih memahami dan menyentuh dunia, hukum tingkat yang lebih tinggi sangat membantu. Ini jauh lebih besar daripada peran armor. Setelah mengintegrasikan perubahan Jinpeng dan mendengarkan narasi Guan Longjiang tentang tingkat iblis, pengetahuannya tentang dunia menjadi sedikit lebih dalam. Garis keturunan monster dari level yang berbeda bukanlah hal yang sama-sama sekali. Meskipun pengikut manusia yang terbangun semuanya disebut transformasi iblis, garis keturunan dari tingkat yang berbeda dapat beresonansi di dunia ini dengan cara yang sangat berbeda. Setelah mengintegrasikan transformasi Jinpeng, tubuhnya terlahir kembali sekali lagi, sehingga kecepatan penyerapan energi dunia luarnya meningkat, dan itu juga memberinya perasaan menjadi semakin terintegrasi ke dunia ini. Apa yang melekat pada plane ini adalah kekuatan tingkat darah yang lebih tinggi. Ini juga merupakan penyebab utama dari supremasi darah di dunia ini. Semakin dia menyerap darah yang kuat, semakin dia merasa seperti ini.
Oleh karena itu, arah perbaikan masa depan seseorang tidak hanya mengejar tingkat kultivasi diri, tetapi tingkat darah juga sama pentingnya. Tidak ada keraguan bahwa Akademi Redemption Organization telah memberinya kemudahan ini. Perubahan waktu Guli dan perubahan Jin Peng Cheng Zicheng semuanya adalah garis keturunan yang sangat kuat. Juga, Tang San perlahan berjalan kembali ke Dubai dan tersenyum padanya. Dubai mengulurkan ibu jarinya ke Tang San. Garis keturunan Tianhu adalah satu-satunya keberadaan tingkat pertama di Akademi Redemption Organization. Bahkan jika basis kultivasi Dubai hanya tingkat ketiga, garis keturunan ini juga merupakan tingkat pertama. Pertempuran antara Tang San dan Guli berakhir dengan cepat, dan itu terlihat jauh lebih tidak menarik daripada pertempuran antara Tang San dan Wu Bingji. Tapi setelah menonton adegan ini, para guru semua terdiam. Mereka hampir setuju bahwa pengalaman tempur Tang San yang sebenarnya sangat kaya, tetapi dia baru berusia 9 tahun. Mungkinkah dia berbakat dalam pertempuran yang sebenarnya? Siru sedikit cemburu pada wali kota tertentunya. Kelas tempur yang sebenarnya masih berlangsung, tetapi Mu Enxing tidak mengomentari dua pertempuran Tang San karena dia tidak tahu bagaimana berkomentar. Apakah itu Wu Bingji atau Guli, dia bermain sangat baik hari ini, tetapi dia sebenarnya dipimpin oleh Tang San. Bagaimana cara mengajar mereka adalah masalah, bahkan di bawah bimbingannya sendiri, dapatkah mereka mengalahkan Tang San? Keluar dari kelas, para guru pergi bersama. Tang San tidak kembali ke kamarnya, tetapi langsung menuju Wu Bingji. Kakak laki-laki tertua, kata Tang San sambil tersenyum. Ayo bicara sekarang. Mata Wu Bingji berbinar. Baginya, Tang San hanyalah bocah harta karun. Tang San berkata, aku ingin mengambil misi darimu. Wali kota telah setuju bahwa aku dapat mengambil semua misi lain kecuali misi adu mekanik. Baiklah, ayo pergi. Wu Bingji membawa Tang San kembali ke kediamannya. Dubai yang penasaran juga mengikuti Tang San. Untuk Tang San, Dubai sangat iri di hatinya, meskipun garis keturunannya adalah satu-satunya garis keturunan tingkat pertama, tetapi sebenarnya kultivasinya hanya tingkat ketiga, dia tidak pandai bertarung, dan kebugaran fisiknya tidak bagus, dia bahkan tidak membutuhkan kelas pertarungan praktis. Melihat bahwa semua mitra memiliki kekuatan bertarung yang kuat, salah untuk mengatakan bahwa dia tidak iri. Wu Bingji mengeluarkan daftar tugas dan bertanya kepada Tang San, tugas apa yang ingin kamu ambil? Tang San berkata, selain tugas sparring, tugas mana yang menghasilkan uang paling banyak? Wu Bingji meliriknya dan berkata, sebenarnya, semua jenis tugas serupa. Hadiahnya tergantung pada kesulitan tugas. Semakin banyak hadiah, semakin sulit tugas itu. Namun, kamu harus melakukan apa yang kamu bisa. Lihat, seperti tugas berburu semacam ini, dia menunjuk ke daftar tugas berburu monster, berkata, berburu monster harimau bersayap yang tinggal di pegunungan Keri sangat menguntungkan. Karena monster harimau ditutupi dengan harta karun, jika perburuan berhasil, hadiahnya akan sangat besar. Tetapi bahkan anak harimau bersayap memiliki basis kultivasi tingkat kelima, dan kekuatan mereka yang dewasa telah mencapai tingkat ketujuh. Selain itu, mereka sangat cepat, bayarannya tinggi, dan risikonya tinggi. Membunuh seekor harimau dewasa akan memberimu setidaknya 10 koin elemen. Itu perkiraan yang konservatif. Oke, mari kita lakukan tugas ini. Tang San mengangguk dan berkata. Wu Bingji mengangkat kepalanya dengan takjub, menatapnya, dan berkata, apa yang kamu katakan? Kamu ingin mengambil tugas berburu dan membunuh harimau bersayap. Bagaimana ini bisa dilakukan? Kamu tahu, di hutan kekuatan tempur harimau bersayap masih sangat tinggi. Itu akan diperkuat, itu adalah medan utama mereka. Kamu hanya urutan kelima. Tidak, kamu tidak bisa mengambil ini, itu terlalu berbahaya. Tang San tersenyum sedikit, dan berkata, bagaimana kamu bisa berkembang tanpa mengambil risiko? Selain itu, aku tidak pernah berpikir untuk mengambilnya sendiri. Kakak senior, ayo pergi bersama. Jika kita meminta beberapa saudara dan saudari senior untuk bertindak bersama, itu mungkin tidak mustahil. Tidak apa-apa, minta tolong guru lindungi kami secara diam-diam. Wu Bingji tercengang ketika mendengarnya, dan Dubai, yang berada di sebelahnya, mau tidak mau bertanya, ini tugas yang kamu ambil. Tang San berkata, ya, aku tidak berpikir untuk mendapatkan semua keuntungan sendirian. Tetapi misi tingkat tinggi semacam ini memiliki keuntungan yang jauh lebih tinggi daripada misi tingkat rendah. Soalnya, misi yang memburu monster tingkat rendah hanya 1 atau 2. Koin Linki. Perbedaan antara koin ele spiritual dan koin Linki terlalu besar.
Bahkan jika hanya satu koin elemen yang dialokasikan, itu akan jauh lebih menguntungkan daripada menyelesaikan tugas berburu monster biasa berkali-kali. Mengapa tidak?